Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal tentang UKK tahun 2020-2021 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Oke, jadi di sini saya sudah punya paket soal dan yang akan saya bahas di sini sekarang adalah paket 2. Oke. Langsung saja kita buka untuk melihat bagaimana soal yang tersedia di sini ya. Kita lihat di sini untuk soal UKK tahun 2020-2021 untuk kompetensi kalian TKJ. Judulnya adalah merancang membangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Oke, jadi di sini hubungannya dengan membuat VLAN ya. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa melihat langkah kerja dari soal ini. Jadi di sini untuk langkah kerjanya kita sebagai teknisi ditugaskan untuk merancang bangunan konfigurasi jaringan untuk di sini routernya berfungsi untuk gateway, internet, hotspot, DHCP server, bandwidth limiter, kemudian yang internetnya tersebut disebarkan melalui kabel dan wireless. Jadi untuk identifikasinya, pertama kita lihat di sini udah ada topologi jaringan sebenarnya di paling bawah, ya kurang lebih seperti ini untuk topologi jaringannya. Jadi untuk persiapan kita diharapkan pertama mempunyai satu perangkat router, kemudian ada sebuah perangkat switch ya di sini atau router yang berfungsi sebagai switch yang nantinya akan disebarkan melalui kabel di sini. Kemudian untuk sisanya di sini ada yang berbasis nirkabel ya. Untuk konfigurasi di router tersebut di sini ada konfigurasi VLAN-nya adalah di header 2 dengan menggunakan VLAN atau membuat VLAN 1 dan VLAN 2 dengan ID 10 dan 20. Kemudian untuk konfigurasi pengalamatan IP-nya di sini dari header 1 adalah sumber internet, kemudian header 2 yang ada VLAN-nya di sini untuk VLAN 1 IP 40 dan di sini 60 yang VLAN 2. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat jaringan nirkabel yaitu wireless dengan network 20 di sini dengan SSID, UKK nomor absen, kemudian dikasih passwordnya. Kemudian untuk fitur di sini ada hotspot juga yang kemudian membuat halaman login dengan mengedit selamat datang di hotspot sekolahnya. Untuk selanjutnya adalah membuat 5 user ya dengan ketentuan sebagai berikut. Ya ada kepala sekolah, guru, siswa. Kemudian untuk konfigurasi VLAN tersebut nanti akan dimasukkan untuk port 1 ini akan berfungsi sebagai port trunk ya. Jadi ini untuk konfigurasi di router yang kedua ya. Untuk port 2 dan 3 untuk kategori VLAN 1 dan port 4 untuk kategori VLAN 2 ya. Dan mode VLAN-nya yaitu shaker dan alloy strip. Kemudian untuk konfigurasi routing statis di sini jadi jaringan kabel. Dan yang selanjutnya adalah pengujian dari masing-masing komputer yang terhubung di VLAN masing-masing ya. Di sini ada port yang 2 dan port 4. Kemudian uji coba juga jaringan kabel nirkabelnya agar bisa terhubung. Oke. Oke, jadi untuk kesimpulannya yang pertama kita coba dulu persiapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan. Oke. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan peralatannya. Ada 2 buah perangkat router. Jadi router yang pertama yang kita akan sebut router utama atau wireless router di sini. Dan yang kedua nanti akan digunakan sebagai switch ya untuk router. Kemudian untuk pemasangan kabel di sini ada 3 buah kabel. Yang hitam ini adalah yang tersambung dengan komputer. Kemudian yang pertama di sini header 1 ini tersambung dengan internet dan yang header 2 di sini tersambung ke router 2 yang digunakan sebagai switch.
Oke, jadi yang di router 2-nya tinggal ada satu kabel yang terhubung dengan router utama ini. Oke, langsung saja untuk pembahasan di sini. Untuk memulai pembahasan, pertama kita hubungkan dulu kabelnya, pastikan sudah terhubung dengan jaringan di sini ya. Kebetulan sudah terpasang dengan mikrotik yang saya gunakan di sini. Jadi untuk yang pertama kita akan melakukan login dulu dari mikrotik ya. Seperti biasa untuk melakukan basic configuration. Jadi di sini seperti kita lihat sudah tersambung 3 buah kabel di menu interface. Yang selanjutnya kita akan melakukan basic configuration ya. Hal yang pertama kita buat dulu yaitu identity supaya tidak tertukar dengan mikrotik yang lainnya. Di sini misalkan kita gunakan nama mikrotik utama yang berfungsi sebagai gateway internetnya. Untuk kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi dulu di interface tadi interface yang terhubung di masing-masing kabelnya. Misalkan tadi di header 1 ini adalah header yang terhubung langsung ke internet, maka kita akan langsung tuliskan misalkan ini internetnya. Atau biasa juga untuk sumber internet itu dikasih label 1 ya. Untuk yang selanjutnya di sini yang di header 2, di sini header 2 adalah header yang terhubung ke router 2 atau router switch ya. Jadi misalkan kita di sini akan kasih nama LAN ke switch di sini. Oke, dan untuk yang ketiga di sini ada config dari laptop kita ya. Untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba menambahkan interface di LAN. Jadi kita tambahkan untuk header 2 ini kita akan menambahkan sebuah interface baru yaitu VLAN. Jadi untuk caranya di sini kita bisa langsung tambahkan di sini ada VLAN. Oke. Kemudian kita kasih nama VLAN-nya di sini, misalkan untuk VLAN 1 di sini adalah siswa. Kemudian untuk interface-nya jangan lupa diubah ke LAN switch di sini. Oke. Untuk yang kedua juga sama, di sini ada membuat VLAN ya. Oke, kita coba. Oke. VLAN 2 di sini untuk kategori tadi di soal adalah guru ya kalau tidak salah. Oke. Untuk VLAN ID-nya di sini untuk guru 20. Untuk tadi di sini yang siswa adalah 10 ya. Jadi interface-nya kurang lebih adalah seperti ini untuk konfigurasi interface VLAN. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mendapatkan pengelamatan IP di sini untuk IP address-nya. Pertama kita akan identifikasi dulu IP address yang terhubung ke internet dengan menggunakan IP DHCP client ya, karena untuk router utama ini kita ambil sumber dari modem secara langsung, maka IP-nya kita akan dapat secara otomatis menggunakan IP DHCP client. Oke. Jadi langsung saja kita tambahkan. Kemudian interface-nya kita pilih ke sumber internet atau yang tadi kabel yang terhubung ke internet. Kita tunggu sebentar. Oke. Jadi di sini IP-nya sudah dapat untuk IP dari internet ya. Jadi di sini sudah dapat.
Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan secara manual untuk IP yang lainnya di sini. Pertama, kita akan menambahkan IP untuk interface VLAN 1 untuk siswa ya, yang di sini alamatnya di 192.168 di 40.1 ya tadi. Interface-nya jangan lupa untuk siswa. Oke, untuk yang selanjutnya di sini untuk IP VLAN 2 atau untuk guru kita tambahkan juga di 192.168.60.1 ses 24 untuk interface guru. Oke, jadi ini untuk pengaturan konfigurasi IP-nya. Untuk selanjutnya di sini ketika kita lihat di interface VLAN ini masing-masing mempunyai DHCP pool, maka untuk konfigurasi IP-nya nanti akan diberikan secara otomatis. Maka dari itu kita akan mengaktifkan masing-masing kedua interface VLAN tersebut menggunakan fitur DHCP server ya. Jadi kita buka kemudian DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup. Oke. Jadi untuk interface-nya kita pilih untuk masing-masing VLAN siswa. Next, kemudian DHCP space-nya udah di netbook 40, gateway-nya 41, dan untuk pool-nya kalau tidak salah di sini diedit dari 4010 sampai ini salah ya, ini 40 ya. 40 10 dan 40 50. Oke, jadi 40 10 40 50. Dan selanjutnya di next. Oke. Yang kedua adalah interface untuk guru di next. Untuk poolnya juga di sini dari ini kesalahan ya. Harus satu network di sini. Dari 60 sama 60 10 sampai 60 50. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan untuk fitur DHCP-nya di sini. Oke. Jadi untuk pengamatan IP kita cukup. Selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu ke firewall di sini supaya pemetaan internetnya berjalan dengan mengaktifkan mesh grid-nya. Chain SRC NAT out interface-nya dari sumber internet, kemudian action-nya mesh grid udah. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah mengaktifkan DNS supaya request DNS-nya aktif. Sini tinggal oke. Untuk langkah selanjutnya juga kita cek ya internet dari router. Jadi langkah yang tadi sebenarnya udah bisa dicek koneksi internet dari router ya. Oke. Jadi di sini udah replay. Tinggal kita sesuaikan add time dan add date-nya di sini. Kebetulan belum sinkron, jadi kita akan coba sinkronisasi waktu dengan mengaktifkan SNTP kliennya di sini kita aktifkan, kemudian time-nya kita tambahkan dari server, misalkan di asia.pool.ntp.org. Oke. Sini kita tinggal copy. Sudah sesuai atau belum? Oke, itu jamnya masih sedikit tidak sesuai, jadi kita akan coba ubah ke daerah Asia Jakarta 17.5 sama dengan di komputer. Oke, udah berhasil
untuk pengaturan jam. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu fitur wireless ya yang ada di router ini. Jadi setelah tadi VLAN-nya udah diuji atau udah ditambahkan IP address, selanjutnya kita akan mengaktifkan wireless dan fitur hotspotnya. Pertama kita aktifkan dulu di fitur hotspot, di fitur wirelessnya ya, aktifkan. Kemudian untuk interface-nya misalkan kita kasih nama di sini Wi-Fi ya. Kemudian untuk konfigurasinya misalkan kita di AP, kemudian frekuensinya disesuaikan dengan lingkungan yang jarang digunakan. Kemudian SSID-nya kita ubah sesuai dengan di sini ketentuannya adalah UKK nomor absen. Ya, misalkan sini UKK nomor absennya 22 misalkan. Untuk kemudian selanjutnya kita bisa cek untuk security-nya, kebetulan belum dibuat. Untuk security profile kita buat dulu di security profile, kemudian tambahkan dan passwordnya 123456778. Oke. Untuk name-nya disesuaikan dengan passwordnya saja. Oke. Jadi ini passwordnya yang 127. Kemudian security profile-nya diaktifkan sehingga nanti hotspotnya akan memiliki password yang mana ini UKK dan dikunci. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat IP address untuk yang di wireless 192.168 titik. Di wireless itu kita ambil IP-nya 20.1. Oke. Untuk WiFi. Dan langkah selanjutnya adalah mengaktifkan fitur hotspot. Ya, di sini kita akan aktifkan fitur hotspot. Di IP hotspot. Untuk IP hotspotnya kita tinggal hotspot setup, dan untuk interface-nya kita tadi di WiFi. Di next untuk konfigurasi gateway dan network. Untuk poolnya di sini hampir sama, polanya dari 10 sampai 50 ya. Jadi dari 10 sampai 50. Oke. Next untuk DNS-nya di sini kita akan masukkan saja IP interface dari WiFi-nya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian untuk DNS name-nya di sini kita lihat SMK, portal SMK School ID misalkan ya, hampir sama. Portal smk.sch.id. Wah, besar ya. Portal.smk. Oke, seperti ini. Next, kemudian untuk lokalnya kita masukkan admin. Oke. Untuk selanjutnya adalah di sini menambahkan 5 user. Ya. Menambahkan 5 user. Untuk usernya kita tinggal di menu user ya. Dengan ketentuan user ada passwordnya dan ada kecepatan, ada limit bandwidth. Berarti kita akan coba dulu membuat limit bandwidth dari user profile ya.
Sini misalkan limit bandwidth-nya ada yang 512, 256 dan 128. 512K kita kasih nama, kemudian rate limitnya 512K, 512K. Kemudian tambah lagi 256K untuk kapasitas 256K 256K. Dan yang terakhir ada 128K 128K. Oke, jadi ini limit bandwidth-nya. Kemudian untuk kepala sekolah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita buat user kepala sekolah. Untuk profil 512K. Kemudian ada guru. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Kemudian ini kebuka. Kemudian siswa 789. 1, 2, 3, kita kasih 1 user tambahan ya. Tidak ada 5. Oke, jadi udah sesuai. Untuk yang selanjutnya adalah selamat datang di hotspotnya kita ubah ya. Jadi untuk hotspot mengubah tampilan selamat datang, kita bisa ubah di menu file. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian login, hotspot login. Jangan lupa kita coba dikopikan dulu ke desktop. Kemudian kita edit, misal di notepad. Dan untuk selamat datangnya kita ubah, misalkan di sini title atau di bagian oke, kita lihat. Kita cek dulu. Sini ya kayaknya. Selamat datang. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masukkan lagi ke sini. Hapus dulu, kemudian drag and drop. Oke, kurang lebih seperti ini untuk mengedit tampilan depan saja ya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan cek ya untuk user yang tadi. Kita akan coba dibuka di HP.
Oke, jadi sini sudah. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya di sini untuk router yang lainnya ya. Di sini kita akan langsung ke router 2, kita berpindah ke router 2. Kita sambungkan terlebih dahulu. Misalkan kita sambungkan di header 3 ya. Oke, kita langsung cek login. Di sini dengan catatan router yang kedua juga sudah di reset ya. Oke, jadi sini sudah masuk di router 2. Untuk memudahkan seperti biasa kita akan edit dulu identitinya. Misalkan di sini kita akan tambahkan MikroTik switch. Oke. Untuk yang selanjutnya kita coba adalah dibuat di menu interface ya. Kita kasih keterangan terlebih dahulu. Misalkan kita coba di interface header 1. Misalkan ini adalah sumber dari MikroTik utama. Oke. Untuk di header 2 di sini kita akan terhubung ke VLAN 1 dan 3, port 4 ke VLAN 2. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan header 2 ini termasuk VLAN 1. Untuk header 3 juga termasuk VLAN 1. Untuk header 4 tadi adalah VLAN 2. Oke. Setelah kita tentukan interface-nya, saja kita akan coba mau memfungsikan router ini sebagai switch ya. Salah satu caranya kita akan menggunakan fungsi bridge ya. Jadi kita akan membuat bridge dengan memasukkan atau menambahkan dulu interface bridge-nya. Misalkan di sini kita akan tambahkan interface bridge untuk VLAN, yang mana interface ini kita tambahkan adalah dari header utama, kemudian ada dari header yang lainnya. Jadi agar semua portnya terhubung dalam satu bridge. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi untuk selanjutnya, untuk mengaktifkan router ini sebagai VLAN, di sini kita akan masuk ke menu switch ya. Oke. Jadi untuk switch ini kita akan masuk di menu VLAN. Kemudian kita tambahkan VLAN yang tadi sudah kita buat di router utama. Pertama kita akan masukkan di sini untuk VLAN ID-nya tadi udah kita pisahkan. Untuk VLAN ID 10 di sini adalah yang siswa itu dari port
utama. Kemudian nanti akan dipecah yang termasuk kategori VLAN yang satu itu adalah yang satu di header 2 dan yang satu lagi di header 3. Oke, jadi yang tadi sumber yang dari kabel router 1 itu dari header 1 nanti disebar ke header 2 dan 3 yang termasuk kategori VLAN 2. Kemudian kita oke. Dan selanjutnya kita juga tambahkan untuk VLAN yang kedua yang ID-nya 20 yang masuknya itu dari utama ke VLAN 2 saja. Jadi kurang lebih formasinya seperti ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengubah mode pada masing-masing header. Di switch ini kita masuk ke menu port. Kemudian untuk masing-masing header ini kita sesuaikan sesuai dengan modenya yang tadi digunakan. Misalkan header 1 ini ada yang termasuk sumber, maka nanti di sini akan berfungsi sebagai trunking modenya. Kemudian untuk pengaturannya kita tinggal pilih untuk VLAN modenya adalah kita pilih ke secure. Kemudian untuk VLAN headernya kita akan memilih add if missing. Untuk defaultnya kita kasih 0. Jadi di sini untuk trunkingnya dari formasinya seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk dipecah, di sini termasuk dari kategori akses modenya. Pertama untuk VLAN modenya di sini kita akan pilih secure. Kemudian untuk VLAN headernya allow strip seperti tadi di ketentuan yang ada di soal. Kemudian untuk default ID-nya kita isikan masing-masing sesuai dengan VLAN ID-nya yang tadi. Misalkan VLAN 1 itu ID 10. Yang ini juga sama, VLAN ID-nya 10. Kemudian yang terakhir ini kita sama mode secure. Kemudian allow strip dan untuk VLAN 2 ini kodenya 20. Kemudian kita oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Ada perubahan konfigurasi jadi kita oke, jadi di sini udah ada terhubung dengan MikroTik utama ya. Jadi langsung teruji. Ada masuk ke VLAN 40 ya yang tadi, karena saya di sini menghubungkan routernya di port yang nomor 3 yang termasuk VLAN ID 1 ya, yang tadi sesuai dengan gambar. Jadi pengujiannya sudah berhasil. Tapi untuk uji cobanya kita akan coba cek juga di IP address komputer saya di sini. Jadi apabila berhasil, di sini IP-nya akan otomatis sesuai dengan yang ada di server ya. Misalkan kita cek 40. Oke. Untuk selanjutnya kita akan cek untuk port yang lain atau VLAN ID yang lain, misalkan di port yang 4 ya. Di sini misalkan di port yang nomor 4. Kita cek port 4 ini harus dapat IP 60. Ya, ini 460. Oke, di sini masih belum. Kita cek lagi. Kita cek dulu untuk tadi di mode switch. Ini belum. Tadi masih belum selesai tadi. Oke, kita cek, bisa cek lagi.
Masih belum? Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada perubahan network dan hasilnya IP address-nya 60 sesuai dengan tadi. Berarti ini hasilnya di router switch tadi udah terhubung dengan kritik utama dengan IP yang 60 termasuk kategori VLAN 2 ya. Jadi oke, jadi sudah ya. Jadi untuk konfigurasi udah selesai. Tadi untuk konfigurasi wireless sudah terhubung. Kemudian untuk switch juga sudah tersambung ke VLAN-nya masing-masing yang port 1, 2, port 2 dan 3 untuk VLAN 1 udah terhubung langsung ke internet juga. Dan yang 60 juga sudah terhubung. Kita bisa cek sama-sama di sini. Misalkan kita ke Google dari tadi. Sini yang melalui switch harus tersambung ke internet ya. Ya, jadi di komputernya sudah terhubung dengan IP networknya 60 ya, yang kategori VLAN 2 ya. VLAN 2 udah masuk terhubung dengan internet melalui switch, kemudian terhubung dengan internet melalui router utama yang tadi sudah dikategorikan VLAN 1 dan VLAN 2 ya. Oke, jadi udah selesai untuk pembahasan soal UKK 2020-2021 untuk kompetisi kalian teknik komputer jaringan untuk materi VLAN. Oke, jadi sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.